Yang kemarin teriak-teriak Kang Dede Mulyadi itu anti-Islam, anti-Islam. Coba deh simak video ini sampai akhir, karena beliau sudah menjelaskan apa anti-Islam itu yang sesungguhnya. Pertanyaannya, yang disebut anti-Islam itu gimana sih? Nah, itu orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan. Ada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Jadi kalau ada misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikan. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini ya, karena budaya Sunda. Budaya Sunda dong, cincang-cincang pakai kancing sekarang saya pakai ikan. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Artinya ingin kelihatan santri, saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis. Setiap hari ditenteng saja ada buat tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid, divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Dede ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Nah, banyak yang ngegoreng nih cerita KDM nih. Kalian lihat nih, yang ini nih. Nah, itu dia guys. Jadi pada saat upacara 17 Agustusan kemarin, KDM itu bawa nih yang anaknya. Dia juga ikut serta-merta di dalam upacara tersebut terlibat gitu ya. Nah, di sini pro kontra nih guys. Katanya anak kecil kenapa dibawa-bawa dan sebagainya, itu membuat menjadi tidak hikmat dan sebagainya. Guys, gini ya. Saya kasih tahu sama kalian. Memang yang namanya anak kecil pada saat upacara bendera, apalagi secara hikmat, apalagi secara formal ya di acara tersebut, biasanya ya kan tidak diperkenankan anak hadir ya. Istilahnya kalau nggak salah zaman dulu nih, kalau nggak salah di bawah usia 12 tahun itu tidak boleh ada anak-anak di dalam upacara kenegaraan seperti itu gitu ya. Namun sekarang nih sudah bergulir nih, berbeda sudut pandangnya guys. Nah, sekarang tinggal ada nggak aturannya? Kembali ke dalam undang-undang tersebut. Apakah boleh anak masuk dalam upacara tersebut karena ini sifatnya formal? Atau memang tidak ada larangan? Nah, kalau tidak ada larangan di dalam undang-undang atau peraturan atau protapnya, ya nggak masalah. Tinggal ditanya aja, ada nggak aturannya gitu loh. Jangan digoreng-goreng. Ya, KDM membawa anak kek, membawa anak sekecil apapun kek, kalau anak tersebut tidak menyusahkan, tidak bikin gaduh, tidak bikin salfok gitu ya orang-orang kepada anak tersebut yang sifatnya negatif, ya nggak masalah. Ketua anak Aneh juga ya, kenapa setiap ada celah pasti orang yang nggak suka sama KDM terus mencari celah itu buat digoreng, seakan-akan celah itu kesalahan dari KDM. Terus digoreng sampai netizen ikut terpengaruh. Bisa-bisanya yang nggak suka sama KDM. Semoga yang nggak suka sama KDM disadarkan bahwa inilah pemimpin Jawa Barat yang sesungguhnya. Dan kenapa kebanyakan yang gak suka itu dari luar Jawa Barat? Ini yang paling aneh. anak ini juga hikmat dan punya sopan banget anak ini gitu loh. Adabnya itu ada gitu loh. Ya tadi saya lihat sendalnya ketinggalan gitu ya, terus dia juga hormat dan sebagainya. Itu sebuah adab ya. Dibandingkan coba, ayo dibandingkan sama ibu itu ya yang DPR itu tuh.
Ini sih lebih parah, nggak punya adab, malah selfie saat upacara yang hikmat. Masih mending anak KDM lah, dia punya adab, hormat saat sendalnya ketinggalan. Tapi yang ini sungguh di luar Nurul. Lagi ada upacara bendera, dia sibuk selfie sendiri. Apakah itu dibenarkan? Justru itu yang harus kita pertanyakan, guys. Jangan mengalihkan perhatian terhadap anak sekecil itu. Anak sekecil itu masih punya adab, keren loh. Nah, orang yang sudah tua, lalu dia juga punya jabatan penting di DPR, tapi tidak punya aturan adab, gitu loh. Pada saat upacara bendera resmi, ya, di situ ada baki-baki, dia sibuk selfie dan dia terus-terus melihat handphone. Itu namanya nggak etis. Itu yang harus kalian sikapi dan harus kalian komenin. Bukan KDM yang bawa anak kecil. Ya, sekarang tinggal lihat, ada nggak aturannya? Kalau tidak ada peraturannya, tidak apa-apa bawa anak kecil sepanjang anak tersebut tidak menyusahkan selama upacara tersebut. Gitu loh. Udah, nggak usah dipusingin dan nggak usah diberantemin, nggak usah digoreng-goreng lah untuk menjatuhkan KDM. Nggak perlu lah kalian itu mensikapi itu. Soal kelaziman aja sih, soal kebiasaan. Karena dari zamannya dulu, yang namanya upacara bendera resmi seperti ini, 17-an gitu ya, tidak ada bawa anak kecil. Nah sekarang bawa, karena memang single papa gitu, bawa anak kecil, bawa anaknya yang masih kecil gitu. Kalian setuju dengan saya atau ada pendapat lain? Yuk kita sharing ya. Kita harus terbuka, guys. Terbuka itu mengkritisi, bukan menghina orangnya, tapi mengkritisi bagaimana kinerjanya. Nah secara adat, sosial, dan budaya, secara psikologis seperti itu. Yuk bareng-bareng kita cerdas bersama untuk menyikapi hal-hal yang soal keadaban itu. Ya, salam. Setelah menyimak video tadi, bagaimana pendapat netizen antara anak Kang Deddy Mulyadi dan seorang pemimpin DPR? Coba deh kita sharing dan simak baik-baik. Siapa yang punya adab dan siapa yang nggak punya adab. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.